Memahami perasaan anak dari usia dini sampai dewasa awal. Perkembangan merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Perkembangan ini adalah proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis di dalam diri manusia. Memahami perkembangan anak adalah dasar yang memiliki perubahan mental dari seorang anak yang baru saja lahir, remaja sampai ia tumbuh dewasa. Lalu, bagaimana memahami perkembangan anak dari bayi hingga dewasa? Contohnya, mengapa anak usia 3 tahun, anak usia 7 tahun, dan anak usia remaja berbeda tingkah dan perilakunya? Itu karena pengalaman yang mempengaruhi faktor psikologi dan biologisnya. Karena sangat luas, para ilmuwan dan praktisi psikologi sering membagi tumbuh kembang anak ke dalam beberapa area yang spesifik. Erik Erikson, seorang psikolog dan profesor terkenal di Universitas Harvard dan Universitas California, mempresentasikan teori perkembangan psikososial yang terdiri dari 6 tahap perkembangan. Berikut ini ada beberapa tahapan perkembangan sosial emosional menurut teori Erikson. 1. Tahap membangun kepercayaan diri pada usia 0-18 bulan, yaitu melalui interaksi dengan orang tua dan pengasuh. Bayi belajar mempercayai orang lain dan orang-orang di sekitarnya. Saat bayi merasa aman dan nyaman, ia mengembangkan kepercayaan yang kuat pada orang lain. Jika anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang positif, maka kepercayaannya dapat menyebabkan sikap berani melakukan berbagai eksplorasi. Namun, jika anak dibesarkan di dalam lingkungan yang kasar, anak akan menjadi kurang percaya diri dalam lingkungannya. 2. Tahap menjelajahi pada usia 18 bulan 3 tahun, yaitu anak mulai mengeksplorasi lingkungannya dan belajar mengembangkan rasa kemandirian. Mereka juga belajar mengendalikan emosi mereka dan mengekspresikannya dengan tepat. Jika berhasil pada tahap ini, maka rasa kemandirian dan pengendalian emosi dirinya akan meningkat. Namun jika gagal dalam tahap ini, maka anak akan memiliki rasa bersalah dan kurangnya inisiatif dalam melakukan segala hal. 3. Tahap inisiatif pada usia 3-6 tahun. Anak mulai mengembangkan inisiatif dan belajar proaktif dalam tugas dan kegiatan. Mereka juga belajar berinteraksi sosial dengan orang lain yang lebih kompleks. Jika berhasil, maka rasa tanggung jawab dan prakarsa pada dirinya meningkat. Namun, jika gagal dalam tahap ini, maka anak akan memiliki rasa bersalah dan kurangnya inisiatif dalam melakukan segala hal. 4. Tahap kompetensi pada usia 6-12 tahun, yaitu anak-anak mulai mengembangkan rasa kompetensi dan belajar mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang lebih kompleks. Anak juga akan belajar mengembangkan kepercayaan diri dan mengatasi rasa tidak aman. Anak berhasil jika didukung orang tuanya dalam membangun perasaan kompetensi dan percaya dengan keterampilannya. 5. Tahap identitas pada usia 12-18 tahun, yaitu kaum muda mulai mengembangkan identitas mereka sendiri dan belajar menghadapi perasaan bingung dan tidak aman. Pada tahap ini, anak hidup berdampingan dengan remaja hingga dewasa. Ketika anak memiliki banyak peran baru, posisi baru sebagai orang dewasa, pekerjaan, dan lainnya. Ketika anak mengeksplorasi peran secara positif, identitas mereka dipadatkan, dan banyak hal positif dicapai. Sebaliknya, jika tidak diatasi, hal itu dapat menyebabkan kebingungan peran di masa depan. 6. Tahap intiman pada usia 18-40 tahun, yaitu orang dewasa mulai menjalin hubungan yang lebih dekat dan belajar memahami perasaan orang lain lebih dalam. Mereka juga belajar mengembangkan empati dan menghadapi perasaan kesepian. Keintiman pada tahap ini merupakan identitas pribadi yang sangat kuat antara perempuan dan laki-laki. Tahap ini merupakan tahap resiprositas seksual atau pubertas. Jika hubungan ini berhasil, Anda mencari teman atau pasangan hidup dan melanjutkan hubungan dengan komitmen. Tetapi mereka yang memiliki kesadaran diri rendah cenderung kurang terlibat dan lebih cenderung terisolasi secara emosional, kesepian, dan terasing dari orang lain. Dengan memahami tahapan perkembangan ini, orang tua dan pengasuh dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat kepada anak untuk membantu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka. Itulah seputar informasi mengenai tahap-tahap perkembangan sosial emosional anak. Semoga bermanfaat.